Shalom, terpujilah Yesus Tuhan. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya saat ini kita dalam kondisi yang sehat, amin. Diberkati Tuhan, amin. Siap memuji memuliakan nama Tuhan, siap menyembah, masuk dalam hadiratnya. Dan hari ini, sore hari ini, kita akan nikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Tinggal dalam hadiratnya, memuji dan menyembah Dia. Dan kita akan pulang membawa berkat-berkat Tuhan yang ajaib itu. Mari kita satukan hati, kita berdoa untuk ibadah kita sore hari ini. Bapa, Allah yang sangat baik, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali sore hari ini kami datang kepadamu di dalam ibadah di tempat ini. Kami bawa korban syukur kami. Kami bawa persembahan kami kepadamu Tuhan. Yang terbaik kami mau berikan kepadamu. Sembah kami, pujian kami. Kami rindu apa yang kami lakukan ini menyenangkan hatimu. Karena kami tahu Engkau Allah yang sangat baik bagi setiap kami. Engkau sudah memberkati kehidupan kami, menuntun kami. Engkau melindungi kami dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Saatnya sore hari ini kami lebih lagi diam di dalam hadirat-Mu, menikmati Engkau, memuji Engkau, merasakan kasih-Mu, merasakan suasana surga di tempat ini. Hamba-hamba-Mu dan sidang jemaat-Mu bersama-sama menyatukan hati, sepakat untuk minta hadirat-Mu yang luar biasa. Roh Kudus, Engkau menjamah setiap kami, memimpin awal pertengahan sampai akhirnya ibadah ini. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami. Dan setiap kami beroleh berkat yang ajaib daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan, bersyukur atas kebaikannya. Angkat suaramu, angkat hatimu, sembah Tuhan, beri yang terbaik. Tuhan, mari saleh-saleh Tuhan. Orang-orang yang dicintai dan mencintai Tuhan, sembah Tuhan. Ucapkan syukurmu. Oh, oh. Bawa ucapan syukurmu, bawa segala persembahanmu kepada Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Sembah, sembah Tuhan. Di dada basyara dada basyamu. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu Tuhan. Semua katakan. Ku bawa kepadamu Yesus, oh Tuhan, persembahanku ini. Amin. Terima Tuhan. Menerima korban
syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Aku bawa selain yang terbaik. Yes, amin. Yang harum dan sejati di hadapan-Nya. Yesus, terimalah. Amin. Terima Tuhan korban syukurku ini yang mengalir, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahku. Mari bawa kepada hadirat Tuhan. Ku bawa kepadamu. Amin. Oh Tuhan, yes, persembahanku ini. Terima Tuhan, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Oh, oh, takkan pernah ku, amin. Kami bawa yang terbaik Tuhan di hadapan tahta-Mu. Yesus, Yesus, terimalah korban syukur. Amin, haleluya. Yes, yang mengalir di hatiku sebagai penyembah. Takkan pernah ku bawa selain yang kami bawa yang terbaik di hadirat-Mu Tuhan. Harum sejati di hadapan tahta-Mu Tuhan. Haleluya. Mari semua berseru, Yesus terimalah. Yesus terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembah. Mari jemaat Tuhan katakan, takkan pernah. Semua berseru dari hati. Ini doa kami Tuhan. Kami bawa yang terbaik. Yesus. Yesus, terimalah. Haleluya. Korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembah. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Ku bawa selain yang terima Tuhan.
bagai penyembah. Mari sembah Tuhan, mari tinggikan Dia. Engkau yang dicintai Tuhan, mari sembah Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, mari sembah Dia. Beri yang terbaik, haleluya. Yesus sudah berikan nyawanya bagi kita. Yesus miskin supaya kita kaya. Yesus menyediakan tempat bagi kita. Hanya Dia yang layak disembah, hanya Dia yang layak ditinggikan. Mari sembah Tuhan. Oh, datang menyembah, sembah Tuhan. Roh Kudus, jamah kami. Roh Kudus, Roh Kudus jamah. Roh Kudus mengalir di tempat ini. Jamah kami Tuhan. Terus masuk lebih dalam lagi, lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Sembah Tuhan, sembah Dia, karena hanya Dia yang layak disembah. Hanya Yesus yang layak ditinggikan. Haleluya. Apapun keadaan kita pada sore hari ini, adalah tepat datang kepada Bapa. Dia Allah yang sangat baik. Bersyukur atas apa yang kita hadapi. Bersyukur atas segala sesuatu tantangan yang kita hadapi. Karena Tuhan akan membawa kita ke next level. Tuhan akan berikan terobosan-terobosan yang baru dalam hidup kita. Tuhan akan memberi kelegaan kepada kita. Tuhan akan memberikan pekerjaan yang lebih baik lagi. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menyembuhkan engkau. Tuhan akan memulihkan keadaan. Yang kita lakukan adalah menyembah dengan sungguh-sungguh. Dengan hati kita sembah Dia. Sembah Tuhan. Sembah. Dia buat jalan saat tiada jalan. Pertolongannya tidak pernah terlambat. Kota bentengku, kubu selamatku, Yesus. Haleluya. Allahku dahsyat. Kami bangga menjadi milik-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang hebat, Allah pemilik alam semesta. Engkau yang mengatur segala sesuatunya. Ajaib Kau Tuhan. Haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Rasakan hadirat Tuhan menjamah engkau.
Angkat wajahmu, angkat tanganmu dan sembah sekali lagi. Di sembah Tuhan lebih dalam lagi. Sembah Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Jadikan aku indah, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karya di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepada. Semua berseru, jadikan aku indah Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karya di dalam hidupku. Ajarku ajar kami hanya berharap kepadamu Tuhan, taat dan setia kepadamu. Sekali lagi kita berseru, jadikan aku indah, indah yang kau pandang mulia, seturut karya di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada, katakan, taat dan setia kepadamu. Kami mau taat dan setia, taat dan setia, taat, taat dan setia, taat, taat dan setia kepadamu Tuhan. Mari beri tepuk tangan kemuliaan Engkau yang mau taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Kami rindu untuk lebih lagi ada di dalam hadirat-Mu Tuhan, karena kami tahu di dalam hadirat-Mu penuh sukacita. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami bersukacita. Saudara yang penuh sukacita katakan bersama-sama, amin, haleluya. Beri tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Semua sehat, amin. Yang sehat lambaikan tangan, katakan shalom. Tengok kiri kanan, katakan shalom, Tuhan memberkati. Haleluya. Saya yakin semua penuh sukacita. Kita akan bertepuk tangan. Semua bisa bertepuk tangan. Saya yakin semua bisa bertepuk tangan. Coba yang pria saja katakan puji hosana. Puji hosana. Puji yang pria saja. Sana. Sekarang yang wanita saja. Puji hosana. Puji hosana. Puji hosana. Puji hosana. Sekarang bersama-sama puji hosana. Puji hosana. Puji hosana. Puji hosana. Bulan puji hosana. Hey, hosana.
puji namanya, Dia yang maha, Dia berkuasa. Haleluya. Siapa namanya? Sekali lagi, sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja, mari kita sambut Sang Raja. Amin. Kita puji namanya, Dia yang maha murni, Dia yang berkuasa. Siapa namanya? Yes. Semua bersuka cita. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia nama, puji Hosana. Haleluya, puji Hosana, puji Hosana. Sekali lagi bersuka cita. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia nama, Hosana, 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 mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya. Oh, haleluya, Yesus. Allah kita dahsyat, amin. Terpuji namanya, Dia berkuasa. Apapun keadaan kita, Allah kita dahsyat. Yeay. Amin. Terpuji namamu Tuhan. Katakan, terpujilah namamu Tuhan. Kuat, kuat dan penuh kemuliaan. Amin. Satu suara kami nyatakan. Semua katakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu, namamu ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Haleluya, satu hati aku nyatakan. Semua katakan, kerajaan-Mu serukan. Engkaulah Raja atas dunia. Hancurkan kutuk, bebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu. Engkaulah Raja atas dunia. Hancurkan kutuk dan bebaskan kita. Kami bersorak. Amin. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Hei, haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Terpujilah namamu ajaib, ajaib dan penuh. Satu suara, satu hati nyata. Kebesaran-Mu selama. Serukan. Oh, oh, oh. Engkaulah Raja atas dunia. Hancurkan kutuk. Yes.
Sambil bertepuk tangan di atas kepala. Kaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Hey, haleluya. Yesus, Engkau ajaib. Yeah. Semua bertepuk tangan untuk Tuhan kita yang ajaib, Allah kita yang besar. Haleluya. Sekali lagi bertepuk tangan untuk Tuhan Yesus, Allah yang besar. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Besar bagiku. Amin. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu. Yes. Hanya Kau yang layak. Semua bersuka cita. Katakan bersama-sama. Tak terbanding. Yes, amin. Engkau dahsyat Tuhan. Semua kami serahkan Tuhan. Kami percayakan hidup dan kehidupan kami hanya padamu. Semua berseru. Ya, Kau yang layak. Mari semua bersuka cita di dalam Tuhan. Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Hey, Kau sumber, dahsyat Kau Tuhan, layak berkuasa, layak memerintah. Yesus, Kaulah Raja mulia. Oh, semua berseru. Raja mulia, Raja mulia. Hey! Siapa Raja mulia? Yesus. Sekali lagi tepuk tangan untuk Raja mulia. Mari silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Dahsyat Kau Tuhan. Kami tahu hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Karena hati kami berkobar-kobar. Kami bersemangat di dalam Engkau Tuhan. Kami rasakan jamahan-Mu. Dan Kau akan lebih lagi menjamah kami melalui kebenaran firman-Mu. Haleluya Yesus. Oh, oh,
Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Yesus, kau tulus menerima aku apa adanya Tuhan. Aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu yang Engkau pulihkan hidup kami. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang. Amin. Kami bersyukur Tuhan. Engkau melihat hati kami. Kau cari, biar kau temukan di dalamku. Kami mau menyembah. Sungguh Engkau sangat berarti Tuhan bagiku. Yang terbaik yang ada padaku. Biar Yesusku, kami mau beri yang terbaik Tuhan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima. Yesus, dengar doa kami Tuhan. Engkau sudah korbankan hidupmu untuk selamatkan kami. Yesus, Kau tulus menerima aku apa adanya. Aku apa, Engkau terima kami apa adanya Tuhan. Kekuatan kasih-Mu yang Engkau pulihkan hidup kami. Engkau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Kami mau menyembah, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Yesus, tidak ada basyana ada pada ku persembahkan. Kami persembahkan buat-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan sekali lagi kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Tidak ada basyama yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, sebab Engkau sangat berarti bagi
Yesusku. Mari beri suara-suara yang paling baik bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar ini menjadi doa kami. Malam ini Tuhan, kami mau memberi yang terbaik. Sungguh-sungguh dari dasar hati kami yang paling dalam. Karena apa yang kami alami, kami nikmati saat ini semua karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Bukan kami yang lebih dulu mengasihi-Mu Tuhan, tapi Engkau yang lebih dulu mengasihi kami. Bukan kami yang lebih dulu memilih Engkau, tapi Engkau Tuhan yang lebih dulu memilih kami. Kami yang tidak layak, Engkau layakkan. Kami yang berdosa, Engkau ampuni. Kami yang adalah sampah, Engkau jadikan kami berharga menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya malam ini akan menjadi malam yang istimewa. Semua kami yang dengar firman Tuhan, baik yang beribadah on-site maupun online, semua kami boleh mengalami jamahan kasih dan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara, baik yang beribadah di gedung gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing melalui live streaming. Semua bisa lambaikan tangannya. Shalom. Salam damai sejahtera Kristus bagi kita semua. Sukacita yang besar kembali boleh bertemu dengan jemaat Tuhan di kota Tuban ini. Haleluya. Nah, tema khotbah malam hari ini yaitu mengatasi kekecewaan. Semua orang pasti pernah mengalami yang namanya kecewa. Tinggal skalanya saja. Ada yang kecil, sedang, ada yang besar. Kalau sudah kecewanya akut, kecewanya parah, akhirnya jadi kepahitan, benci. Ya. Jadi saudaraku, kita harus bisa mengerti itu. Semua orang pasti pernah mengalami kekecewaan. Tapi bagaimana kita mengatasi kekecewaan, menurut saya itu jauh lebih penting daripada kita terus berdiam diri dalam kekecewaan tersebut. Daripada kita terus memelihara kekecewaan itu, tidak akan membuat hidup kita jadi lebih baik. Ya, jadi penting untuk kita harus mengerti bagaimana mengatasi semua kekecewaan itu. Nah, saudara, kita mesti sepakat dulu apa itu artinya kecewa. Saya sering mendengar definisi kecewa itu ketika apa yang kita harapkan, ketika kenyataannya tidak terjadi sesuai dengan yang kita harapkan. Begitu ya biasanya ya. Kenyataannya tidak terjadi sesuai dengan yang kita harapkan. Harapannya dapat 100. Ternyata kenyataannya dapat 1000. Kira-kira kecewa enggak? Ya enggak saudaraku. Makanya menurut saya kekecewaan itu bukan ketika kenyataan tidak terjadi sesuai dengan harapan. Tapi ketika kenyataan yang terjadi itu kurang dari yang kita harapkan. Nah itu yang akhirnya jadi kecewa. Kalau lebih pasti kita mau saudaraku. Ya, kalau Anda kontrak rumah, pengennya mahal atau murah? Ya pasti pengen murah. Beli rumah pengen mahal atau murah? Murah. Ya. Dan ternyata yang punya rumah itu baik sekali. Kita mau kontrak misalkan untuk 2 tahun sekian puluh juta. Karena orangnya baik, ya udahlah. Buat Bapak saya kasih harga yang sama untuk 3 tahun. Wah. Lebih murah, pasti mau saudara, ya enggak? Beli rumah yang lebih murah, pasti mau. Kalau kita mengharapkan tadi 100, tiba-tiba Tuhan memberkati kita 1000, lebih banyak, pasti kita mau. Kita enggak akan kecewa, betul enggak saudaraku? Ya, nah jadi saudaraku menurut saya, kapan kita kecewa ketika kenyataannya itu kurang dari yang kita harapkan. Tapi kalau lebih ya kita enggak kecewa saudaraku. Malah seneng, betul enggak? Kita seneng, kita happy, kita sukacita. Nah saudara, ada beberapa contoh yang akan saya gunakan malam hari ini. Yang pertama kita lihat di 2 Raja-Raja Fatsal 5 ayat yang ke-11. Bagaimana kita mengatasi kekecewaan ini. 2 Raja-Raja Fatsal 5 ayat yang ke-11. Ini kisah tentang seorang perwira Raja Aram yang terkenal
bernama Naaman. Saya yakin semua kita sudah tahu cerita Naaman ya. Nah kita langsung lihat ayat yang ke-11. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar, dengan jengkel ya. Bisa juga dengan kecewa begitu. Sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Nah saudara, Naaman ini punya budak Israel, orang Israel, budak perempuan dari Israel. Ketika dalam satu peperangan dia menawan seorang budak perempuan, kemudian melayani dia. Pada waktu Naaman sakit kusta, budak perempuan inilah yang mengingatkan, di Israel ada nabi yang dipakai Tuhan. Singkat cerita, pada waktu bertemu dengan Elisa, Elisa tidak keluar, tapi justru mengutus hambanya untuk berkata kepada Naaman, supaya dia mandi di sungai Yordan 7 kali. Nah, saudaraku, si Naaman kecewa. Dia gusar, dia jengkel. Yang keluar bukan Elisa tapi bujangnya yaitu Gehasi. Elisa berkata supaya Naaman mandi di sungai Yordan. Tapi Naaman punya pikiran. Mestinya kan paling enggak tuh Elisa keluar menumpangkan tangan di bagian tubuhku yang sakit dan menyembuhkan penyakitku. Dia kecewa saudaraku. Lalu budak-budak dari Naaman ini mengingatkan Naaman, seandainya Nabi Tuhan kasih perintah yang sulit, kan Tuanku melakukan, apalagi cuma mandi di sungai Yordan. Dan singkat cerita kita semua tahu akhirnya Naaman taat, mandi di sungai Yordan walaupun sempat ngomel-ngomel juga. Emangnya di Damsyik nggak ada sungai yang lebih baik daripada di Israel? Masalahnya yang lebih baik menurut kita belum tentu lebih baik menurut Tuhan. Ya kan? Apa yang lebih baik menurut kita belum tentu lebih baik menurut Tuhan. Apa yang menurut kita lebih baik belum tentu itu yang dipakai oleh Tuhan. Tuhan bisa pakai orang bodoh mempermalukan orang yang berhikmat. Tuhan bisa pakai orang yang miskin mempermalukan orang yang kaya. Lebih baik menurut siapa? Itu masalahnya saudaraku. Tapi setelah Naaman diingatkan begitu akhirnya dia mau taat saudaraku. Iya ya, kalau disuruh melakukan yang sulit aja aku mesti lakukan. Ini cuma nyemplung di sungai Yordan 7 kali. Ya udahlah dia akhirnya nurut dan singkat cerita dia terima mujizat Tuhan. Disembuhkan dari penyakit kustanya. Nah yang pertama saudaraku, bagaimana kita bisa menghindari dari yang namanya kekecewaan ini. Atau mengatasi kekecewaan ini. Yang pertama saudaraku, perhatikanlah apa yang kita pikirkan. Ini kesalahan Naaman yang membuat dia akhirnya jadi jengkel, kecewa, gusar dengan apa yang dilakukan oleh Elisa. Karena yang ada di pikirannya, Elisa akan keluar menumpangkan tangan. Tapi kenyataannya bagaimana? Disuruh mandi di sungai Yordan. Saudara, saya mau ingatkan sekali lagi, hati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Karena Joyce Meyer berkata, this is our battleground. Di pikiran inilah medan pertempuran kita. Ya, peperangan kita tuh di sini semua. Ya, saudara, jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Tuhan itu punya berjuta-juta macam cara untuk menolong kita. Ya, jangan pakai prasangka-prasangka dengan Tuhan. Kalau Anda dengan Tuhan tuh lost aja, lost, udah pikiran ini dibebaskan. Tuhan, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Jangan suka memprediksi dengan Tuhan. Oh nanti begini, oh nanti kalau sudah begini tuh Tuhan nanti akan pertemukan saya dengan si A. Nanti Tuhan pasti pakai si A ini untuk menolong saya. Belum tentu. Jangan main prasangka dengan Tuhan. Bebaskan pikiran kita. Kalau Anda mau ikuti pimpinan Roh Kudus, jangan batasi Tuhan dengan pikiran kita sendiri. Tuhan bisa sembuhkan orang yang sakit dengan berbagai macam cara. Ingat cerita Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta dengan meludah di tanah dan mengusapkan itu tanah kemudian di matanya dan memerintahkan orang itu kemudian mandi atau membersihkan mukanya di kolam Siloam. Tuhan bisa lakukan itu.
Perempuan Kanaan itu, saudaraku, Anda ingat cerita itu juga? Ketika wanita Kanaan itu dianjing-anjingkan, anaknya sakit kerasukan setan di rumah. Tapi karena iman perempuan ini, saudaraku, Yesus berkata, saat itu juga anaknya disembuhkan. Sesuai dengan perkataanmu, jadi. Anaknya di rumah, nggak ditumpangin tangan, saudaraku. Banyak cerita-cerita mujizat Tuhan tuh aneh-aneh. Lazarus mati sudah berapa hari, saudara? 4 hari, coba bayangin, saudaraku. Kenapa enggak sebelum mati aja Tuhan tolong gitu loh. Kenapa harus tunggu 4 hari? Ini kalau saya mau ceritain panjang. Angka 4 itu bagi orang Yahudi itu angka klimaks. Kalau udah mati 4 hari itu artinya no hope, enggak ada harapan. Kalau orang Tionghoa juga anti dengan angka 4. Betul? Si artinya mati, saudaraku. Orang Yahudi itu punya pikiran kalau masih mati 2 hari, 3 hari itu rohnya masih ada di dekat orang yang mati itu. Jadi kalau Yesus bangkitkan Lazarus hari yang kedua saat dia mati atau hari ketiga, akan ada kemungkinan orang-orang Yahudi akan beranggapan, ya memang Lazarus belum mati. Ngerti maksud saya, saudaraku? Ya Yesus bangkitin Lazarus itu belum mati sebetulnya. Tapi kalau sudah 4 hari itu enggak mungkin, saudaraku, bagi orang Yahudi. Orang mati bisa bangun lagi itu enggak mungkin. Tapi apa yang mustahil bagi manusia? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Jangan batasi Tuhan dengan pikiran kita sendiri. Tuhan itu punya macam-macam cara untuk menolong kita. Kalau Anda kecewa dengan seseorang, sebetulnya jangan salahkan orang itu, saudaraku. Kalau Anda kecewa dengan seseorang, jangan salahkan orang yang menurut Anda mengecewakan Anda. Tapi salahkan dirimu sendiri. Kenapa engkau menaruh pengharapan yang terlalu besar kepada orang tersebut? Ngerti maksud saya? Ya, jadi jangan salahkan orang lain. Apalagi nyalain Tuhan. Enggak, yang salah seringkali diri kita sendiri. Karena kita suka membatasi kuasa Tuhan. Kita suka mendahului Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, percayalah bahwa Tuhan selalu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ujung-ujungnya pasti baik. Ya, kalau belum baik berarti belum ujung. Amin. Ya, akhirnya pasti baik. Kalau belum baik berarti belum akhirnya. Relax, lepas pikiranmu, saudaraku. Artinya jangan batasi kuasa Tuhan. Efesus 3 ayat 20 berkata apa? Bagi dialah yang sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Anda ingin melihat kuasa Tuhan? Amin. Sebesar apa engkau memberi ruang dalam hatimu, dalam pikiranmu, untuk kuasa Tuhan bekerja, sebesar itu Tuhan akan bekerja dalam hidup saudara, melalui kehidupan saudara. Jadi ini yang terjadi dengan Naaman. Kenapa dia mesti marah? Karena sudah ada di dalam konsep pikirannya. Bahwa yang namanya disembuhkan itu ditumpangin tangan. Belum tentu, saudaraku. Tuhan bisa pakai berbagai macam cara untuk menolong kita. Elia dipelihara dengan burung gagak. Bawa daging dan roti. Yang mestinya jadi makanannya burung gagak. Tapi Tuhan bisa pakai burung gagak untuk pelihara Elia. Tuhan bisa pakai orang-orang yang menurut kita enggak masuk hitungan. Jadi jangan batasi kuasa Tuhan, jangan suka memandang rendah orang lain. Jangan juga terlalu confidence dengan diri sendiri. Sehingga akhirnya engkau kecewa. Karena engkau terlalu menaruh pengharapan terlalu tinggi kepada dirimu sendiri. Atau menaruh pengharapan terlalu tinggi kepada orang lain, sehingga engkau kecewa. Tapi coba kalau Anda bisa punya pikiran untuk percaya bahwa Tuhan pegang kendali atas seluruh hidup kita, kita bisa mengucap syukur dalam segala hal. Kita bisa enjoying life dalam hidup ini. Saya beberapa kali ketika masa pandemi ini ditelepon, ada teman, ada relasi, telepon, minta tolong, pinjam uang, ada yang terus terang minta. Ya prinsip saya nggak mau ada ikatan utang piutang ya. Nanti hubungan jadi nggak enak. Karena sudah pengalaman dulu ketika papi mami masih jadi gembala ya, begitu ada jemaat bilang anaknya nggak bisa sekolah lah, begini, begitu, pinjam uang, dikasih pinjam lah sama mami saya. Dalam perjalanannya saudaraku nggak bisa ngembaliin.
Kalau dari sisi papi mami saya, dari dulu sudah menasihatin kami-kami, udah lepas, pokoknya kalau begitu-begitu tuh jangan sampai mengikat hati kita. Kalau udah kasih, memberi, lepas. Jadi kalau minjemin, ya udah jangan berharap kembali. Semestinya papi mami nggak mengharapkan kembali, tapi orangnya jadi nggak enak. Akhirnya nggak ke gereja, sampai sekarang saudaraku. Nggak mau ke gereja lagi. Padahal kita sudah lupa dan kita tidak memang mengharapkan apa-apa. Artinya kita betul-betul ikhlas. Nah berbekal dari situ saya juga belajar. Udahlah kalau begitu-begitu saya transfer sesuai dengan kemampuan saya. Mungkin tidak mengcover semua permintaan dia, tapi ya udahlah ini kemampuan saya. Nggak ada pinjem-pinjeman, udah ini ada berkat. Gitu aja sudah enak. Kecewa nggak saudaraku ketika nggak dikembaliin? Enggak. Jangankan dikembaliin, dia nggak terima kasih sama saya pun saya nggak akan kecewa. Karena saya lakukan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Wah enak saudaraku. Kalau Anda tidak menaruh pengharapan apa-apa kepada manusia, itu paling enak. Bahkan saya sempat ditelepon sama teman-teman saya, Yohanes kamu ditelepon si ini enggak? Oh iya kenapa? Wah kamu orang yang kesekian kena tipu katanya. Oh ya? Saya bilang begitu. Lalu teman-teman pada ngobrol gitu ya. Sampai akhirnya jadi tahu semua begitu. Tapi ya udah itu untuk kita masing-masing. Tapi ketika kita bisa melakukan apa yang firman Tuhan perintahkan kepada kita. Bahwa pada waktu tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu tahu. Maka kita nggak perlu menjadi kecewa. Kita bukan lakukan untuk manusia, tapi kita melakukan untuk Tuhan. Sesuai firman Tuhan, apapun yang kau lakukan, lakukanlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan kepada manusia. Ya, jadi saudaraku kita bisa happy hidup ini. Kita bisa sukacita. Pada waktu makan bisa tidur, pada waktu tidur bisa makan. Amin, saudaraku. Ya, bingung kan, mau makan atau mau tidur kan? Artinya kita nggak pusing gitu loh. Lihat Yeremia 17 ayat yang ke-7. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Alkitab berkata begini, diberkatilah orang yang apa? Mengandalkan Tuhan, yang menaruh apa? Harapannya pada Tuhan. Jadi saudaraku siapa yang diberkati? Orang yang mengandalkan Tuhan. Ayo jangan andalkan kekuatanmu sendiri, kepinteranmu sendiri, kekayaanmu sendiri. Makanya dua kelompok manusia yang paling sulit bertobat, ini dua ini saudara, orang pinter dan orang kaya. Dua kelompok ini yang paling sulit untuk bertobat. Kenapa? Orang pinter merasa dia pinter. Saking pinternya akhirnya minteri Tuhan, saudaraku. Orang kaya kadang sudah punya segala-galanya merasa, aku enggak doa-doanan ya sudah kaya kok, aku enggak perlu ibadah juga kaya, aku enggak perlu apa-apa. Saudara, dua kelompok ini. Tapi saya percaya saudara setiap kita malam hari ini mengerti bahwa semuanya di dunia ini tidak ada yang kekal. Apalagi ketika di tengah-tengah pandemi seperti sekarang. Mau kaya, mau miskin, Anda punya uang segunung pun, kalau waktunya tiba pulang ke rumah Bapa di surga, betul-betul uang kita tidak bisa menyelamatkan kita. Ada relasi kita, saya sempat dengar saudaraku, betul-betul pada waktu pemakamannya saudaraku karena COVID, jam 3 pagi tidak ada yang menemani kecuali istrinya seorang diri, pendeta pun enggak ada. Jam 3 subuh, bayangin saudaraku, enggak ada yang nganter. Saudara, kekayaannya, wah miliar. Malah saya memimpin ibadah pemakaman COVID, keluarga yang sangat sederhana, tapi akhirnya mendapatkan kehormatan ibadah yang layak, saudaraku. Jadi saudara yang kasih Tuhan, ayo jangan batasi kuasa Tuhan dengan pikiran kita. Kalau Tuhan mau tolong, dia pasti akan tolong kita. Kalau Tuhan yang mau tolong, kita jangan ngatur Tuhan. Biasanya kita yang ditolong malah cerewet. Ngatur Tuhan. Nanti begini, begitu, begini, begitu. Sama kan? Orang yang utang sama yang memiutangi, kadang yang utang lebih galak daripada yang miutangin, saudara. Ya, saudara, jangan batasi kuasa Tuhan, jangan mendahului kuasa Tuhan. Kalau Anda nggak mau kecewa, ikut Tuhan. Anda harus belajar rileks, pasrah, percaya penuh sama Tuhan. Bagaimana caranya, kapan,
Bagaimana hasil akhirnya? Itu kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan. Kalau Anda bisa punya pikiran begitu, saudaraku, oh enak, hidup ini enak. Relax. Ya, dalam pengalaman penggembalaan saya semakin mengerti. Ada banyak hal yang harus saya perbaiki. Dan ketika saya ngerti kuncinya ini, saudaraku, hidup ini bisa relax, bisa enjoy, pelayanan tenang, nggak punya musuh, di mana-mana juga kita punya banyak teman. Amin, saudaraku. Ini yang pertama, hati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Karena di dalam pikiran kita inilah seringkali kita mendahului Tuhan, ngatur Tuhan, sehingga kita menjadi kecewa dengan Tuhan, kecewa dengan kehidupan ini. Nah yang kedua saudaraku, kita lihat Matius 13 ayat 57 sampai 58. Matius 13 ayat 57 sampai 58. Ya, perhatikan. Lalu mereka apa? Kecewa dan menolak dia. Nah ini saudara, orang kalau kecewa itu ujung-ujungnya penolakan. Kalau Anda kecewa di satu warung karena pelayanannya tidak memuaskan atau makanannya enggak enak, pas Anda bawa tamu orang banyak, waduh Anda kecewa saudara. Kira-kira apa yang ada di dalam suara hati saudara? Ora sudi balik kene meneh gitu saudara ya kan. Wah udah kecewa, udah penolakan akhirnya, enggak bakal mau gitu ya kembali. Ya, ada penolakan. Tapi kalau pelayanannya bagus, makanannya enak, diingat-ingat. Pokoknya kalau ke Tuban harus mampir di warung Ibu Woto sekarang, saudaraku ya kan. Tepuk tangan baik. Numpang promosi, tapi dia enggak, Ibu katanya enggak ngomong apa-apa loh sama saya untuk promosi enggak. Saudara, orang kalau kecewa pasti ada penolakan. Nah, kita selanjutnya berkata apa? Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Saudara, ini kisah ketika Yesus ada di Nazaret. Di tempat asalnya sendiri justru Yesus ditolak. Akibatnya apa, saudaraku? Karena ketidakpercayaan orang-orang Nazaret kepada Yesus, tidak banyak mujizat yang Yesus lakukan di Nazaret. Nah sebenarnya apa yang terjadi? Kalau Anda baca di ayat-ayat sebelumnya, kenapa mereka kecewa? Hanya gara-gara mereka itu tahu siapa Yesus dulu. Masa kecilnya, saudara-saudaranya laki-laki itu siapa, saudara-saudaranya perempuan itu siapa. Jadi setelah Maria melahirkan Yesus, Maria kemudian menikah secara resmi dengan Yusuf, dan mereka punya anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Dan saya pernah membaca satu buku yang mengatakan bahwa Yusuf itu umurnya enggak lama. Ya, setelah melahirkan sekian anak itu, Yusuf mati. Yesus harus menggantikan posisi Yusuf menjadi tulang punggung keluarga. Membantu bisnis ayahnya, keluarga, yaitu menjadi tukang kayu, saudaraku. Nah, saudaraku, singkat cerita, orang-orang ini tahu, lah ini kan Yesus dulu waktu kecil kita main setinan bareng-bareng gitu kira-kira, saudaraku. Lah ini kan anaknya Pak Yusuf itu. Saudaranya Simon, saudaranya Yudas. Karena memang ada saudara-saudaranya, Anda baca nanti di atasnya tuh, ayat di atasnya ada yang namanya Yudas juga, ada yang namanya Simon. Saudara, dan hanya gara-gara tahu begitu, mereka kecewa dan menolak Yesus. Kadang saya lihat begitu, saudaraku. Beberapa hamba Tuhan itu kalau di kotanya sendiri enggak terlalu dihormati. Tapi begitu sampai ke kota-kota yang lain, banyak yang menyambut dan menghormati luar biasa. Lalu pakai ayat ini, saudara. Nabi ditolak di negeri sendiri, di kotanya sendiri. Begitu, saudaraku. Ya enggak selalu begitu juga sih. Nah, saudara, poin yang kedua yang saya cuma mau ngomong begini. Jangan menoleh ke belakang.
Kalau Anda nggak mau kecewa, jangan menoleh ke belakang. Amin. Saya kadang jujur secara naluri itu, kita namanya manusia suka mengingat masa lalu ya. Saya kadang tuh juga sekelibat gitu bisa ingat beberapa peristiwa yang kadang membuat saya sendiri jadi jengkel, saudaraku. Pernah nggak ngalamin gitu? Mungkin salah ngomong, salah menjawab, salah bertindak, membuat keputusan yang salah. Pernah ya, pasti semua kita pernah ya. Jujur kadang saya, apalagi pengkhotbah begini, udah sering khotbah, tiba-tiba pulang gitu, aduh kok ngomong gitu, mestinya jangan diomongin. Atau kenapa yang itu enggak diomongin, ini yang harusnya penting, harus disampaikan, kenapa kelewatan. Saudara, kadang bisa jengkel sendiri loh saya, saudara. Ya, tapi kalau saya mau terus begitu, sedikit-sedikit noleh ke belakang, nggak maju-maju saya, saudaraku. Nanti jadi seperti istri Lot, jadi tiang garam, maju nggak bisa, ngulang nggak bisa. Betul nggak, saudaraku? Udah jadi patung, stuck. Ingat, kita nggak mungkin kembali ke masa lalu. Dan masa depan juga belum kita raih. Yang kita punya adalah hari ini. Hari ini adalah kasih karunia Tuhan. Gunakanlah hari ini sebaik-baiknya untuk kita memperbaiki kesalahan kita dan mempersiapkan hidup kita untuk masa depan. Menurut saya itu jauh lebih baik daripada tiap hari cuman getun. Waduh, ngerti yo gitu ya kan. Ngerti yo gitu. Ya kalau semua begitu, saudaraku, dunia ini aman, tentram, damai, sejahtera, saudaraku. Tapi yang namanya manusia tidak terlepas dari yang namanya lupa dan berbuat kesalahan. Yang penting buat kita, Anda harus bisa berdamai dengan diri sendiri. Terimalah dirimu sendiri dan bahwa kita memang belum sempurna. Yang bisnis mungkin kadang kita tiba-tiba teringat ada satu transaksi, aduh ini terlalu murah ini. Kenapa aku kasih? Waduh, dipikirin terus, getun terus gitu. Saudara, kalau Anda jadi orang yang seperti itu, hidupmu gak akan pernah bahagia, saudaraku. Percayalah kalau itu terjadi, anggaplah bahwa itu berkat bagi orang lain. Amin. Mungkin keuntungan kita berkurang, tapi itu memberi keuntungan kepada orang lain. Jangan hanya selalu berpikir bagaimana aku menerima kebaikan, tapi belajarlah berbagi kebaikan dengan orang lain. Jangan selalu berpikir bagaimana aku untuk selalu mendapatkan keuntungan, tapi bagaimana hidupmu memberi keuntungan bagi orang lain. Jangan selalu berpikir bagaimana kita ini menjadi orang yang semakin hebat, semakin sukses. Tapi berjuanglah untuk menjadi orang yang baik. Kalau sukses itu yang menilai orang lain. Tapi kalau jadi orang yang baik, dirimu sendiri yang tahu. Kita ini sudah jadi orang baik belum? Saudara, ini penting buat setiap kita. Ayo jangan noleh ke belakang. Ya, jangan menoleh ke belakang. Kalaupun kita menoleh ke belakang, mengingat-ingat masa lalu, untuk kita koreksi diri jadi pribadi yang lebih baik. Belajar dari kesalahan, koreksi diri, bertobat kalau kita salah. Dan kita harus move on. Kita harus bangkit dan kita harus berani untuk mencoba lagi. Karena katanya saudaraku, orang yang berhasil adalah orang yang siap untuk mengalami kegagalan. Dengan kata lain, kalau Anda tidak siap untuk gagal, berarti belum siap untuk berhasil. Setuju Bapak Ibu Saudara? Jadikan itu semua pengalaman yang akan ikut mendewasakan kita. Ya. Pengalaman saya dulu pertama kali khotbah. Kalau saya ingat itu, saudaraku, aduh rasanya juga gelonya minta ampun.
Sudah dikasih waktu 3 bulan persiapan khotbah. Karena itu pertama kali saya ngisi retreat di Kota Batu, di Kota Malang, saudara sana. Udah 3 bulan, udah persiapan baik-baik, 2 session. Saudaraku, pada hari hanya itu groginya minta ampun, saudaraku. Jadi persiapan 2 session itu akhirnya cuma 1 session aja selesai semua, saudara. Padahal masih ada 1 session lagi. Saya ngomong sama Pak Gembala waktu itu di tempat retreat, saya bilang, ada enggak ruangan untuk saya berdoa? Padahal itu waktunya break untuk snack. Tapi saya bilang saya mau berdoa aja, saya minta waktu untuk persiapan untuk session kedua. Sejujurnya di kamar itu, saudaraku, saya berlutut sempat nyesel jadi pendeta, saudaraku. Tiba khotbah kok ya wangil ya. Akhirnya session kedua itu saya cuma baca ayat, lalu nerangin dikit, lompat ayat yang lain. Kadang itu satu ayat sama ayat yang satu nggak ada hubungannya, pokoknya semrawut dah, saudaraku. Ya, pokoknya saya pikir pokoknya, nah ini main pokoknya wis, gitu. Kalau ketemu orang Tuban sudah pokoknya sudah nyerah lah, saudaraku, ya kan. Selesai 45 menit gitu aja udah. Begitu selesai, makan siang tuh aduh gak enak sama sekali, saudaraku. Selesai saya pamit pulang, saudaraku. Dan sejak itu gereja itu gak pernah undang saya lagi khotbah, saudaraku. Mungkin mereka pikir ini retreat paling jelek yang pernah kita adakan. Kita salah ngundang pendeta. Ya, saya ingat-ingat gitu tuh ya gelo loh, saudaraku. Jangan dipikir saya senang, saya tuh getunnya minta ampun. 3 bulan dikasih waktu untuk persiapan. Catatan khotbah saya sudah penuh, masih saya simpen itu. Dulu masih pakai agenda yang gede gitu, saudaraku. Pulang ke rumah tak coret-coret, saudaraku. Bener, saudaraku. Tapi coba kalau saya terus setiap hari, aduh, udahlah tidak usah jadi pendeta lah. Wes, orang jadi pendeta orang paten gitu, saudaraku. Saya enggak jadi pendeta, wah saya enggak keliling dunia, saudaraku. Tapi ketika saya betul-betul belajar dari kesalahan itu, bangkit, ayo Yohanes, kamu pasti bisa. Ya kamu pasti bisa. Dan jadilah sampai hari ini, saudaraku. Bukan berarti saya hari ini berdiri di hadapan saudara sudah sempurna. Saya pernah ketemu pendeta udah senior aja tetap bisa buat salah. Di kebaktian pemuda itu saya dengar sendiri. Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, sebelum engkau berkokok 3 kali, engkau akan menyangkal aku. Loh yang berkokok itu ayam, bukan Petrus. Itu teman-teman saya, kita youth itu ketawa semua. Pendetanya, kenapa ya? Saya salah ngomong ya? Bu, yang berkokok itu ayam. Loh ini benar, ini pendeta senior loh, bisa salah. Kita semua bisa salah. Istri saya pernah cerita di satu STT teologi, ada pendeta KKR. Setelah itu ngajak jemaatnya nyanyi, mari kita nyanyi haleluya. Dalam suasana yang begitu serius. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Dia lupa depannya gimana, saudara. Mari pemusik singer, nyanyi dari depan. Agak ragu-ragu singernya. King Kong badannya besar. Kan lagu sekolah minggu itu, saudaraku. Yo, coba bayangin, saudaraku, KKR loh, saudara. Bu, Pak, semua pasti bisa buat kesalahan. Ya, suami istri, ingat suamimu juga manusia biasa. Suami kita bukan Superman. Mungkin namanya Superman, kesukaannya Supermi, tapi dia bukan Superman. Tetap bisa buat salah. Jadi orang tuh harus selalu begini, saudaraku. Kalau Tuhan aja nggak pernah putus asa sama kita, kenapa kita putus asa sama suami kita, sama istri kita? Amin, saudaraku. Kalau Tuhan aja
ngampuni dosa kita sampai dalam tubir laut, dia nggak akan inget-inget kita. Loh, siapa kita kok suka nginget-inget dosanya istri, dosanya suami, dosanya teman-teman kita. Kalau engkau masih ketemu menurut Anda sudah bilang, aku sudah mengampuni kok, aku sudah mengampuni. Tapi begitu lewat itu orang yang pernah menyakiti engkau, lalu Anda, berarti Anda belum mengampuni, saudaraku. Kalau lewat orang yang mungkin pernah menyakiti engkau, Anda bilang sudah mengampuni, tapi langsung jantungmu berdetak 3 kali lebih kencang. Anda belum mengampuni. Ya, ayo semua bisa buat salah. Harus kasih kesempatan untuk suami kita berubah, bertobat. Istri kita berubah, bertobat. Anak-anak kita. Saya jadi orang tua bukan berarti juga orang tua yang sempurna. Saya juga pernah buat kesalahan. Ini begini, ngomong begini, saya ingat saudaraku peristiwa beberapa tahun yang lalu. Ketika anak saya Jefta masih kecil, memang usil, nakal, adiknya ditendang. Saudara, karena saya lihat di depan mata, saya emosi, saya tendang balik anak saya itu. Waktu itu mungkin Jefta baru umur 8 tahun atau 9 tahun. Dan saudara, 3 hari saya nggak bisa makan, saudaraku. Jangan pikir orang tua tuh ketika disiplin anak tuh bangga, seneng. Enggak, sakit loh saudaraku. Karena saya tendang anak saya itu bukan dengan tendangan yang sekedar untuk anak kecil. Enggak, saya ini dulu pemain sepak bola saudaraku. Saya ditempatkan di back. Back itu di belakang. Ya, pertahanan sebelum kiper tuh back. Kenapa? Tendangan saya bisa sampai setengah lapangan saudaraku. Dan saya tendang anak saya, saudaraku, seperti saya menendang bola yang akan mengancam gawang saya. Saudara, 3 hari saya nggak bisa makan. Tapi pengalaman itu membuat saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni saya Tuhan, ampuni Tuhan. Waduh nyeselnya minta ampun. Tapi kalau saya terus ingat-ingat begitu, saudaraku, ya saya bisa kecewa, bisa mati dalam kekecewaan. Dalam beberapa momentum saya peluk anak saya minta maaf. Dan selalu saya ngomong sama diri saya sendiri, jangan pernah ulangi itu lagi. Ya, terus itu saya ingetin, sejengkel-jengkelnya saya, jangan pernah ulangi itu lagi. Dan itu saya press, saya paksakan diri saya sendiri. Supaya saya enggak mau menyesal di kemudian hari. Ingat, penyesalan itu selalu datang terlambat. Kalau di awal namanya pendaftaran, katanya begitu. Saudara. Betul gak? Nah cobalah berpikir ya, bapak-bapak kalau mau marah sama istri, daripada nanti kamu nyesel di kemudian hari. Lebih baik sebelum marah hitung mundur dari 100 sampai 1. 100, 99, 98, 97, 96, saya yakin sebelum 50 padam amarahmu. Tuh gak ada yang amin saudaraku. Ya, apalagi bapak-bapak berdebat sama istri. Ya, bukan hitung mundur 100 sampai 1, 1000 sampai 1. Gak bakal menang Pak. Percaya saya. Ya, udahlah. Ya, emang itu sudah dari sononya begitu Pak. Ya, nah jadi saudaraku, daripada Anda kecewa, noleh ke belakang, pengalaman-pengalaman buruk, belajar mengucap syukur, karena semua yang terjadi sekali lagi Tuhan pasti turut bekerja untuk kebaikan kita. Membuat kita jadi lebih hati-hati, membuat kita jadi lebih sabar, membuat kita lebih bijaksana. Jangan lihat ke belakang. Paulus berkata, lupakan apa yang ada di belakangmu. Ya, orang kalau sudah free dengan masa lalunya, istri saya itu kadang godain saya. Ya, nyeritain, wah dulu kamu sama pacarmu gini-gini. Oh saya sama sekali nggak ada kecewanya tuh saudaraku. Saya nggak apa-apa, saya bahagia, artinya saya enjoy dengan masa lalu. Begitu saya juga, istri saya begitu. Kalau dia inget-ingetin masa lalu dia, saya nggak sakit hati. Ya,
pergi ke Jepara, mampir ke kuburan mantannya, saya tak anter, saudaraku, tak anter. Tak anter. Ya, tabur bunga di kuburan mantan pacarnya, saudara, tak anter. Sudah pulang baru ketahuan, keliru kuburannya, saudaraku. Nah, itu kuburannya sopo dikembangi, saudaraku. Orang kalau udah bebas dengan masa lalunya tuh mau diungkit-ungkit kayak apa tuh nggak ada sakit hatinya. Amin, saudaraku. Ayo, lupakan apa yang ada di belakang. Arahkan diri kepada apa yang di hadapanmu. Itu kata firman Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, lihat Markus 10 ayat 21 dan 22. Markus 10 ayat 21 dan 22. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Berikutnya kita baca sama-sama, 2, 3. Mendengar perkataan itu, ia menjadi apa? Kecewa. Lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Nah, ini kisah seorang muda yang kaya, yang bertanya kepada Yesus, guru yang baik, apa yang harus aku lakukan untuk masuk kerajaan sorga? Singkat cerita kan Yesus bilang, hukum Taurat, lakukan ini, lakukan itu. Oh sudah semua, udah lakuin. Hebat gak? Masih muda, kaya, melakukan hukum Taurat semua. Ini hebat, zaman dulu kalau udah begini hebat, saudara. Lalu Yesus ngomong apa? Kalau kamu mau sempurna, jual itu semua harta milikmu, ikut aku. Saya yakin sebetulnya Yesus cuma mau menguji pemuda ini. Karena pemuda ini kelihatan arogan dan sombong, merasa hebat, udah kaya, udah melakukan hukum Taurat, kurang apa lagi coba? Dia cuma mau ngetes aja, kalau mau masuk surga tuh kira-kira harus ngelakuin apa? Aku udah semua. Yesus tahu sampai sedalam-dalamnya hati orang muda ini, terikat dengan hartanya. Jual, ikut aku. Saudara, lalu pemuda itu pergi dengan kecewa, dikatakan dengan sedih sebab hartanya banyak. Saya cuma mau ingetin hal yang terakhir, yang ketiga. Saudara. Kalau Anda nggak mau kecewa atau bagaimana kita mengatasi kekecewaan ini. Jangan pernah terikat dengan apapun yang ada di dunia ini. Kalau engkau nggak terikat dengan apapun yang ada di dunia ini, saudara, kita cuma fokus bagaimana hidup menyenangkan Tuhan dan menyadari bahwa semua yang kita miliki saat ini, harta benda, kekayaan, popularitas, jabatan, hanya titipan Tuhan. Sewaktu-waktu semuanya itu diminta, sewaktu-waktu semuanya itu tidak ada, kita tidak akan pernah menjadi kecewa. Karena kita tahu itu bukan milik kita. Dan kita tahu bahwa itu semuanya fana. Yesus katakan jangan kumpulkan harta di dunia ini, kumpulkan harta di sorga. Di dunia ada pencuri, ada ngengat, ada karat, di sorga. Tidak ada semuanya itu. Kumpulkan hartamu di sorga. Bukan di dunia ini. Jangan pernah terikat apapun dengan yang ada di dunia ini. Bukan berarti kita nggak boleh punya mobil loh ya, jangan salah loh ya. Bukan berarti kita nggak boleh punya rumah yang bagus, nggak boleh punya kedudukan yang baik, silahkan. Tapi jangan pernah terikat dengan semuanya itu. Anda harus selalu ingat, hidup itu bukan hanya proses untuk mendapatkan, tapi hidup juga proses untuk melepas. Suka nggak suka pasti engkau akan lepas. Mami saya tahun lalu, Januari, saya harus lepas. Soon or late, orang tuaku, aku harus lepas. Pulang ke rumah Bapa di surga. Hari ini papi saya, nanti Januari 86. Sudah bisa dibilang 90% waktunya ada di ranjang. Ya, saudara, kita harus selalu siap segala kemungkinan. Saudara, lepas. Pada waktu saya sekarang jadi orang tua untuk 3 anak, saya juga harus siap melepas. Kelak mereka akan berumah tangga sendiri-sendiri. Saya harus lepas. Nggak mungkin saya pegangin terus, betul? Hidup bukan cuma proses untuk mendapatkan, tapi juga proses melepas. Ya, Anda bukan cuma makan saja, tapi juga melepas apa yang Anda makan, saudaraku. Tiap pagi, betul nggak? Halo, ini saya bukan ngomong yang jorok loh, tapi ini kenyataan loh. Ya kan? Harus ada yang dilepas. Coba saya tanya, bahagianya apa
ketika Anda dapat uang, tapi nggak pernah Anda gunakan uang itu. Saya mau tanya, bahagianya di mana? Saya mau tahu sih, tunjukin sama saya orang yang kaya, tapi terus uangnya buat dirinya sendiri. Udah, pokoknya nggak boleh disentuh apa-apa, nggak boleh beli apa-apa, nggak dibuat apa-apa, udah kumpulin terus. Saya mau tanya bahagianya di mana? Halo? Bahagianya itu ketika kita bisa membahagiakan istri kita. Kita beliin tas barangkali di hari ulang tahunnya, dibeliin parfum. Amin. Ibu-ibu, ya, Anda punya berkat, beliin suami di hari ulang tahun pernikahan barangkali sesuatu. Orang tua, ayo, bahagianya kita di mana? Ketika kita bisa beliin baju untuk anak-anak kita, betul? Ketika kita bisa belikan sesuatu untuk anak-anak kita. Hidup bukan cuma proses untuk mendapatkan, tapi juga untuk melepaskan. Ketika kita bisa gunakan uang kita juga, ada waktu untuk berlibur. Saudaraku, jangan pelit-pelit untuk dirimu sendiri, nikmatilah hidupmu. Sekaya-kayanya kita, uang gak dibawa mati, saudaraku. Memang kalau gak punya uang, serasa mau mati. Tapi uang tidak dibawa mati. Satu paradok dalam kehidupan ini adalah kita masih hidup, uangnya habis. Uang masih ada, manusianya yang mati. Itu paradok kehidupan, saudaraku. Masih hidup, uangnya habis. Orangnya mati, uangnya masih ada. Jadi bagaimana kita sekarang? Selama hidup, gunakanlah dengan baik apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Untuk melayani Tuhan, untuk berbagi berkat. Oh, sukacita, saudaraku. Mungkin saya pernah cerita sama saudara ketika saya ditraktir teman saya makan di satu restoran yang mahal. Ketika saya menolak sebetulnya, saya waktu itu menolak, aduh jangan deh. Tapi kalimat yang dia ucapkan itu betul-betul membuat saya terbuka pikiran saya. Dia bilang begini sama saya, Pak Yohanes, saya tuh bahagia kalau lihat Bapak bahagia. Ini kejadian sudah berapa belas tahun yang lalu, nggak lupa saya di meja makan di satu restoran yang cukup mewah di Surabaya. Kalimat itu betul-betul menemplak saya, iya ya. Kapan kita bahagia? Kecuali engkau bisa bahagiakan orang lain. Ya, hari Jumat yang lalu saya kumpul dengan beberapa teman. Di antara mereka masih muda-muda, pengusaha muda. Kita bikin satu organisasi sosial. Ya, untuk apa saudaraku? Kumpulin duit. Kita program kita nanti ke panti asuhan ini, setelah itu kita mau ke panti asuhan itu, kalau setelah itu nanti kita mau bangun gereja yang ini, kita mau kumpulin pendeta ini, kita mau berkati, itu program kerja kita. Masih muda-muda, saudaraku. Mereka enggak mikirin bagaimana bisa lebih kaya, bisa lebih hebat, tapi bagaimana hidup ini bisa jadi lebih, jadi berkat bagi orang lain. Jangan pernah terikat dengan apapun di dunia ini. Karena ikatan itulah yang membuat kita seringkali jadi kecewa. Ingat, semua satu kali harus kita lepaskan. Makanya sekarang gunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya. Ketika waktunya tiba untuk kita melepas, tidak ada yang perlu kita sesali. Karena kita sudah gunakan semua semaksimal mungkin untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Anda semua mau hidup bahagia? Amin. Bebas dari kekecewaan, lakukan 3 prinsip sederhana ini. Yang pertama apa saudaraku? Bebaskan pikiran kita. Jangan batasi kuasa Tuhan. Perhatikan apa yang kau pikirkan. Yang kedua, jangan menoleh ke belakang. Ya, masa lalu sudah menjadi histori, sudah menjadi sejarah. Masa depan masih misteri. Yang kita punya cuman hari ini. Gunakanlah itu sebaik-baiknya, karena hari ini adalah kasih karunia Tuhan. Loh bener loh saudaraku. Saya ini bulan Juni yang lalu makan sama teman-teman. Kan di tengah-tengah masa pandemi ya. Lagi makan saya disapa teman saya SMP. Bayangin SMP jadi SMA. Jadi udah lupa lah, udah gak pernah ketemu. Nomor teleponnya juga gak punya karena kita gak terlalu dekat. Cuman dia tuh ngelihat
Kadang WA story jemaat kami ada relasinya dia juga. Dia manajer di restoran itu. Yo, kamu ingat aku enggak? Saya coba, bentar, siapa ya kamu ya? Beberapa detik baru saya ingat. Dia kadang melihat di YouTube channel gereja kami. Jadi dia ingat saya yang mungkin karena jarang ketemu enggak bisa ingat. Ya, kita ngobrol sebentar, foto-foto. 3 minggu kemudian meninggal karena COVID. Coba bayangin juga. Ini hari-hari yang betul-betul, wah saudaraku, saya kalau ingat-ingat ada mungkin 15 sampai 20 pendeta kenalan saya, yang saya kenal loh, yang saya nggak kenal nggak tahu, meninggal karena COVID. Ya, saudaraku, mari kita betul-betul arahkan hidup ini untuk melayani Tuhan. Karena kita tidak pernah tahu kapan waktunya tiba. Jangan pernah terikat apapun di dunia ini. Karena semuanya kelak harus kita tinggalkan. Amin, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang pemain musik singer untuk maju ke depan. Saya ingin nyanyikan pujian Mahkota Kehidupan. Ada? Bisa? Kunci E ya. Kunci E coba. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, nyanyikan dengan lebih sungguh-sungguh. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, mengasihi,
jemaat. Seumur hidupku, janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mampu. Mari semua angkat tangan kita melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari beri sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Yes Lord, ini kami Tuhan, dalam hadirat-Mu menyembah-Mu Tuhan. Mari ambil beberapa saat untuk sembah Tuhan. Kau yang bisa berbahasa roh, sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya. Satu-satunya juru selamat kami Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan yang selalu rindu untuk memulihkan kehidupan kami Tuhan. Kalau ada di antara kami yang datang dengan kekecewaan, mungkin kecewa dengan orang tua, kecewa dengan teman, kecewa dengan sahabat, kecewa dengan Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami mau buka hati kami untuk firman-Mu benar-benar tertanam kuat dalam hati kami. Sehingga kami tidak mau untuk berlarut-larut dalam kekecewaan. Tapi boleh selalu bersyukur dengan semua yang terjadi. Yang akan membuat kami menjadi dewasa di dalam Tuhan. Menjadi semakin kuat iman kami. Makin berhikmat, makin bijaksana. Sebaliknya kami mau selalu bersyukur Tuhan pakai orang-orang di sekitar kami untuk memproses hidup kami. Hingga hidup kami makin serupa dengan Kristus. Terima kasih untuk orang tua kami yang sempurna Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman kami yang terbaik. Terima kasih untuk suami yang terbaik, istri yang terbaik, anak-anak yang terbaik. Terima kasih Tuhan untuk Bapak Ibu Gembala yang terbaik. Terima kasih Tuhan untuk gereja yang Kau tempatkan untuk menjadi rumah kedua kami di tempat ini Tuhan. Kami percaya semua yang terjadi Tuhan menjadi bagian dari alat Tuhan untuk mendewasakan iman kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di depan kami masih ada banyak hal yang baik yang Tuhan sudah sediakan. Dan kami mau terus melangkah maju, menggapai semua rencana-Mu dalam hidup kami. Dan kami yakin dari semua yang Tuhan janjikan untuk umat pilihan-Mu, tidak ada yang tidak terlaksana. Semuanya terlaksana, sempurna dan segera dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami jadi orang-orang yang merdeka, bebas dari sakit hati, bebas dari kepahitan, bebas dari spirit kekecewaan. Kami hidup dalam damai,
kami hidup dalam sukacita, menikmati berkat-berkat Tuhan seumur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk, saudara. Haleluya. Semua diberkati, amin. Pulang tidak dengan membawa kekecewaan, amin. Tapi berkat Tuhan, firman yang menyala-nyala untuk kita menjadi pelaku-pelaku firman. Puji nama Tuhan dan disampaikan terima kasih untuk Bapak Pendeta Yohanes yang sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan dan kehidupannya. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Dan sebelum kita memberikan persembahan, ada pengumuman yang akan saya sampaikan. Ibadah Tuhan Blessing untuk Kamis tanggal 21 Oktober diliburkan. Sekali lagi, ibadah Tuhan Blessing Kamis depan tanggal 21 Oktober diliburkan. Ya, supaya tidak ada yang kecelek ya. Jadi libur ibadahnya. Puji nama Tuhan, itu saja pengumumannya. Dan saya undang para pelayan persembahan untuk maju ke depan. Kita akan berdoa bagi persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Persembahan yang sudah kita persiapkan dalam amplop. Mari kita berdoa bagi persembahan yang kita berikan. Haleluya, kita satukan hati sekali lagi. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh hari ini, hari yang luar biasa. Kami kembali diingatkan oleh kebenaran firman-Mu yang ajaib. Yang semua itu akan memerdekakan kami dari segala kekecewaan. Kami akan buang segala kekecewaan. Kami tahu Engkau sungguh mencintai kami. Olehnya Engkau berfirman dan Engkau menegur kami. Biarlah melalui teguran kebenaran firman-Mu ini hidup kami semakin baik dan semakin mendekat kepadamu Tuhan. Untuk kami semakin diberkati Tuhan. Kami sudah persiapkan sebagian dari harta kami untuk kami tabur di tempat ini. Sebagai ucapan syukur kami kepadamu untuk pekerjaanmu di tempat ini Tuhan. Persembahan kami, berapapun yang kami persembahkan, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami memberi dengan penuh sukacita, dengan tulus hati hanya untuk Tuhan. Di dalam nama Yesus Engkau memberkati setiap tangan yang terulur dengan berkat-berkat yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Kami siap memberi hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Ya Tuhan. Kau Tuhan yang Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan dan syukur. Mari saudara kita bangkit berdiri. Segala pujian dan
Ku sembah Engkau Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidup. Ku sembah Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kembali kami bersyukur karena Engkau selalu sangat peduli dan memperhatikan umat-Mu di tempat ini. Tuhan, biarlah kuasa firman-Mu itulah yang sanggup untuk mengatasi segala bentuk kekecewaan kami. Bahkan Engkau tidak pernah membuat setiap umat-Mu berlarut-larut untuk kecewa sehingga sampai-sampai mereka bisa menolak Engkau sendiri. Namun hamba-Mu yakin dan percaya Engkau akan mempergunakan otoritas kuasa firman-Mu menjelajah setiap hati dan pikiran umat-Mu di tempat ini, sehingga kesembuhan ilahi akan terjadi. Dan tidak ada satupun di antara umat-Mu yang oleh karena kekecewaannya undur daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Engkau berkati hidup nikahnya, berkati pelayanannya. Bahkan tambah-tambahkanlah hikmat-Mu agar supaya dapat membuat banyak orang menerima kuasa mujizat daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkat kedua tanganmu dengan hati percaya. Arahkanlah pikiran dan hatimu yang hanya tertuju kepada Tuhan saja. Karena Engkau adalah umat pilihannya, maka kemanapun Engkau pergi dan datang, Engkau selalu mendapatkan lindungan kuasa nama Tuhan Yesus. Pimpinan Roh Kudus-Nya akan terus menyertaimu, tiba kembali di rumah masing-masing dengan selamat, pulang serta membawa berkat Abraham, Ishak dan Israel yang memenuhi dalam hidupmu dengan berkat percepatan dan pelipat gandaan yang membuat engkau makmur dan termasyur. Apa saja yang engkau perbuat, Allah membuat engkau berhasil dan engkau dibuat sehat. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan diberkati katakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.